Harga 9 bahan pokok atau sembako di sejumlah pasar tradisional Palembang masih stabil, seperti harga gula pasir yang masih dijual Rp14.000 per kilogram, telur dijual Rp18.000 per kilogram, dan beras dijual dengan harga Rp8 hingga Rp10.000 per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi 45. Saat ini saya Adliana Zila akan menemani Anda untuk membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, hari ini warga di 101 daerah di Indonesia memilih sesuai pilihan mereka dalam Pilkada Serentak 2017. Pesta demokrasi diikuti oleh 41.802.538 pemilih yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Bagaimana pemimpin baru ini mewujudkan janjinya dan kembali mendapatkan kepercayaan warga dan tidak terkena kasus hukum? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik kita, Bapak Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI, selaku pengamat politik Sumsel. Tentunya dengan tema kita hari ini, yaitu 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Zila. Sehat. Kita melihat ini, Bapak. Sekarang ini di 2017 Februari ini untuk kedua kalinya ya. Indonesia melaksanakan Pilkada Serentak. Tanggapan Bapak Andreas Leonardo selaku pengamat politik seperti apa? Iya, Mbak Zila, kita bersyukur kehadiran Allah SWT ya, bahwa bangsa kita semakin hari semakin baik perkembangan demokrasinya. Hal ini harus kita syukuri sebagai sebuah upaya pendidikan politik yang baik untuk kemajuan bangsa ya. Walaupun beberapa fenomena tetap muncul sebagai sebuah atmosfer politik, itu saya pikir wajar-wajar saja. Yang penting kita harus tetap menganggap bahwa terselenggaranya pesta demokrasi tersebut adalah hasil dari pendidikan politik seluruh elemen bangsa yang cukup baik menurut saya. Baik, kalau melihatnya Pak, dengan adanya Pilkada Serentak ini di berbagai daerah di Indonesia, pengamatan Bapak sendiri, apakah hasil dari Pilkada Serentak ini nanti akan mempengaruhi peta politik di Indonesia? Ya, namanya politik pasti sifatnya tidak stabil begitu ya. Politik tentunya sangat terkait dengan kondisi yang terjadi pada saat itu ya. Saya pikir adanya 101 pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten di Indonesia, ini adalah indikator bahwa kita sudah mulai berani untuk mencari pemimpin-pemimpin yang lahir atas nama demokrasi begitu ya. Artinya apapun yang terjadi, misalnya di satu sisi ada calon kepala daerah yang notabene didukung oleh seluruh partai bertahan dengan independen ya, atau juga mungkin seperti kita lihat di DKI Jakarta yang begitu tinggi atmosfer politiknya. Saya pikir itu sebuah hal yang wajar dalam rangka pendidikan politik masyarakat secara umum gitu. Baik, kalau kita kembali tadi disinggung sempat salah satunya Sumatera Selatan juga turut serta dalam Pilkada Serentak di 2017 ini, yaitu Kabupaten Muba. Yang mana ini para calon pemimpin daerahnya ini satu dari partai, satunya lagi independen. Pertama kalinya Sumsel memiliki calon pasangan yang independen. Bagaimana melihatnya? Ya, saya pikir Pilkada di Muba adalah salah satu pilkada yang sangat unik. Namun di sisi lain mereka kurang mengeksposnya ya. Padahal saya pikir itu hal yang sangat menarik ya. Ada pool partai ya mendukung salah satu calon ya, sementara musuhnya ada calon independen. Nah ini menunjukkan juga bahwa salah satu fenomena demokrasi di Indonesia seperti yang ada di Muba begitu ya. Jadi walaupun di tempat lain barangkali kompetisinya sangat ketat dengan warna-warni yang bermacam-macam ya, saya pikir
mengubah salah satu warna dari pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Jika tadi kita sempat mengingat memang ada salah satu calon yang diusung partai di MUBA dan juga didukung oleh partai lainnya. Apakah bisa disebut bahwa calon tersebut merupakan calon tunggal? Ya, tidak. Di aturan undang-undang pilkada kita sudah jelas. Kalau seandainya calon tunggal itu maka rakyat tetap memilih, namun yang dipilih hanya menconteng kertas suara yang berisikan setuju atau tidak setuju terhadap calon tersebut. Ketika calonnya ada dua secara legitimit, tetap itu adalah katakanlah bentuk dari perwujudan demokrasi ya, begitu. Baik, kalau Bapak melihatnya bagaimana? Apa sebenarnya kans dari kesempatan dari calon yang diusung banyak partai ini atau didukung banyak partai ini, apakah kesempatan untuk menang memang lebih besar? Ya, di satu sisi memang untuk memenang sebuah pertarungan dalam pemilihan kepala daerah itu sangat banyak sekali indikatornya, Mbak Zila ya. Salah satunya memang didukung oleh partai politik ya. Partai politik merupakan salah satu mesin yang saya pikir sangat efektif untuk memenangkan kita dalam pemilihan kepala daerah ya. Kalaupun demikian, di satu sisi juga ada hal yang lebih penting, yaitu adalah visi dan misi ya. Visi dan misi dari sang kandidat ya dalam menyelesaikan masalah yang ada di daerah tersebut gitu. Kalau melihat di MUBA, apakah menurut Pak Andres Leonardo, kedua calon ini mereka ini sudah sama-sama layak untuk menjadi pemimpin? Ya, kalau saya pikir dua kandidat yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin notabene-nya adalah putra terbaik dari Kabupaten MUBA tersebut ya. Hanya saja kan persoalannya adalah pengalaman kerja ya. Seperti kita ketahui pasangan Pak Dodi Reza adalah calon yang memiliki pengalaman dalam berpolitik yang cukup tinggi ya. Beliau adalah anggota DPR RI sebelumnya ya, fraksi berapa itu 5 kalau nggak salah. Sementara yang lain adalah tokoh-tokoh masyarakat yang saya pikir memang cukup mumpuni di masyarakat, tapi pengalaman politiknya barangkali yang perlu diperbaiki begitu. Baik. Kalau melihat sendiri dari beberapa pilkada sebelum-sebelumnya di daerah-daerah lain, apakah kesempatan dari calon yang sebenarnya independen itu memang sedikit diragukan? Maksudnya kesempatannya untuk menang sedikit diragukan jika dia tidak didukung oleh salah satu partai atau partai-partai yang lainnya? Ya, saya pikir semuanya ada di tangan masyarakat ya. Hari masyarakat sebagai pemilih sudah mengambil pendidikan politik yang baik ya. Mereka kadang-kadang sebagian kelompok sudah memiliki hal-hal yang bersifat rasionalitas dalam memilih ya. Mereka tidak lagi melihat hal-hal yang sangat tradisional ya, tapi sudah mulai rasional ya. Ini yang saya pikir perlu kita garis bawahi dari praktek pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi saya melihat beberapa informasi di media untuk pilkada serentak yang pertama ini sangat jarang ditemukan misalnya money politik ya di beberapa daerah ya, hanya sedikit sekali ya. Padahal 101 tempat berlangsungnya pilkada serentak ya, tetapi agak sedikit pemberitaannya terkait dengan money politik ya. Baik. Dan juga kita melihatnya sepertinya di Sumatera Selatan juga atmosfer untuk gejolak, saling ada adu debat atau adanya saling serang antar pendukung itu sepertinya tidak terlalu terlihat ya Pak ya. Lebih damai sepertinya, atau lebih tenang, lebih sejuk, betul. Ya. Nanti kita juga akan membahas ini seperti apa pendapat dari seorang pengamat politik Sumsel mengenai salah satu daerah di ibu kota yang atmosfernya tadi sudah dikatakan atmosfer politiknya dalam pilkada ini sangat bergejolak. Dan pemirsa di rumah juga bisa berpartisipasi bersama kami, tentunya dapat bertanya ataupun berkomentar kepada narasumber kami melalui line telepon di 07113646666 karena kita masih akan membahas seputar 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngopi 45. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini?
kalian bersama request dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen, setiap Sabtu jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Kembali di Ngopi 45, kita masih membahas seputar 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin. Tentunya masih bersama dengan Bapak Dr. Andries Leonardo SIP MSI selaku pengamat politik Sumsel. Dan tentunya Anda pemirsa dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 7113666. Anda dapat bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita hari ini. Kita lanjutkan, Pak Andries. Ya. Seperti yang tadi kita singgung di awal segmen, bahwa ada daerah di Indonesia, kita sebut saja ini langsung Pak ya, DKI Jakarta yang cukup mencuri perhatian, baik dari kandidatnya sendiri maupun dari partai yang mendukungnya. Bagaimana pendapat dari Bapak Andries? Ya, untuk pilkada serentak yang pertama ini memang sangat menarik karena ada daerah khusus ibu kota ya. Daerah khusus ibu kota Jakarta adalah ibu kotanya Indonesia ya. Dengan pengertian bahwa daerah ini merupakan salah satu barometer ya kemajuan praktik demokrasi ya. Memang sebelum pilkada beberapa hal fenomena terjadi ya. Saya pikir itu wajar-wajar saja karena sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada di situ ya. Lain hal dengan beberapa kabupaten atau daerah yang saya pikir relatif terpencil atau kecil-kecil begitu ya. Nah, Mbak Zila, menurut saya memang pilkada DKI hari ini sangat menarik ya. Apalagi kita semua tahu hasil quick count pasangan nomor 2 mayoritas diunggulkan begitu ya. Walaupun nanti kita menunggu hasil perhitungan dari KPU yang secara resmi ya. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas ya karena memang 3 calon kepala daerah khusus ibu kota ini ada tokoh-tokoh yang sangat fenomenal ya. Dalam artian kita bisa lihat siapa yang ada di belakangnya begitu ya. Seperti pasangan nomor 1 Agus Silvi itu sudah jelas bahwa ini adalah kubunya Pak SBY ya. Betul. Sementara mantan presiden kita. Sementara pasangan nomor 2 sangat jelas diusung oleh partai PDI ya. Mantan presiden kita juga Ibu Megawati. Ya, sementara yang ketiga ya ada calon presiden di situ, partai besar yang saya pikir untuk hari ini ya, Partai Gerindra. Saya pikir ini pertarungan yang menarik ya karena memang DKI adalah barometer untuk peta politik Indonesia ya. Begitu. Baik, kalau kita melihatnya ini sebegitu mencuri perhatiannya para pasangan ini di Indonesia dan sampai membuat mungkin sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan juga tidak begitu memperhatikan pilkada yang ada di Kabupaten Muba, justru memperhatikan pilkada yang ada di Pulau Jawa, di ibu kota.
Bagaimana Bapak melihatnya? Apakah memang karena fenomena mereka, tokoh-tokoh yang ada di sana sudah banyak sekali dikenal orang melalui media, melalui berbagai prestasi dan juga kinerja mereka? Iya, salah satu saya pikir betul itu sekali ya, calon-calon yang ada di dalam pertarungan kepala daerah di DKI Jakarta adalah tokoh-tokoh yang sangat sentral figur-figurnya begitu ya. Nah, seperti kita ketahui Pak Agus adalah seorang tentara ya, dan putra presiden begitu ya. Sementara Pak Ahok adalah wakilnya Pak Jokowi yang lebih dahulu ya. Artinya memang sebuah pertarungan yang sangat menarik ya. Sementara calon ketiga Pak Anies adalah seorang guru besar ya, seorang dosen yang saya pikir memang memiliki kompetensi yang relevan begitu untuk memimpin ya. Tadi kita sempat membahas dan semua orang juga sudah tahu siapa-siapa yang mendukung para pasangan ini, pasangan 1, 2, dan 3. Apakah memang sampai saat ini masih sangat berpengaruh adanya dukungan dari orang atau tokoh besar di Indonesia ini? Iya, untuk peta politik di Indonesia ini sangat tergantung dengan rejim yang berkuasa ya. Artinya memang kita ketahui memang partai politik besar ini kan lahir dari tokoh-tokoh dahulu begitu ya. Memang kepentingan yang muncul di Pilkada DKI Jakarta adalah kepentingan politik ke depan ya, yaitu pemilu 2019 ya. Saya pikir sangat penting bagi partai politik yang ingin bertarung pada Pilpres 2019 untuk menguasai ibu kota begitu. Baik. Selagi kita berbincang bersama Pak Andri, saya juga ingin mengulas sekali lagi pemirsa di rumah. Tentunya jika Anda ingin berpartisipasi bersama kami, Anda dapat bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita hari ini, yaitu 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin. Anda bisa berpartisipasi melalui telepon 0711364666. Sekali lagi kami tunggu partisipasi Anda pemirsa dalam kita hari ini membahas tema kita 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin. Kita lanjutkan. Memang saat ini quick count menjadi pusat perhatian masyarakat di Indonesia. Saat ini kita juga sudah melihat di MUBA quick count-nya saat ini diunggulkan oleh pasangan Bapak Dodi Alex. Dan di ibu kota yang dimana tadi menjadi barometernya seluruh Indonesia, provinsi di Indonesia, sampai saat ini memang tidak terlalu jauh menangnya, tapi yang diunggulkan saat ini Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Melihat adanya sebelum terlaksananya pilkada serentak ini ketika masa kampanye, ada juga warna yaitu kasus hukum yang dijalani oleh Pak Ahok. Bagaimana Bapak melihatnya? Apakah jika nanti memang pasangan nomor urut 2 menang dan tetap dilaksanakan bergulirnya proses pengadilan atau proses hukum, dalam pengamatan Bapak Andri seperti apa? Apakah akan mempengaruhi kinerja dan pemerintahan, mempengaruhi dunia politik atau seperti apa? Ya, saya pikir dalam konteks ini memang harus dipisahkan antara masalah hukum dan masalah politik begitu ya. Barangkali dalam konteks diskusi kita ini bagaimana kita melihat bahwa praktik politik sedang terjadi di dalam demokrasi Indonesia ya. Walaupun di satu sisi ada dinamika hukum yang sangat tensius begitu ya. Nah ini saya pikir nanti tergantung pemerintah begitu ya. Sebaiknya pemerintah memang harus memisahkan antara fungsi politik dan fungsi hukum begitu ya. Persoalan hukum adalah persoalan hukum, persoalan politik adalah persoalan politik ya. Nah kalau ini dilakukan pemerintah, insya Allah ya hasil daripada pilkada serentak yang ada di Indonesia berjumlah 101 ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang saya pikir memang berbasis pada keinginan masyarakat dan keadilan yang ada di masyarakat begitu ya. Baik, apakah dunia politik memang harus dipisahkan ini, politik dan juga dunia hukum? Tapi apakah dunia politik ini dan dunia hukum akan tetap harus berjalan berdampingan seiring perkembangan waktu? Dimana kita lihat hukum juga sering dikaitkan karena adanya politik atau politisme. Politik juga sering dikaitkan dengan dunia hukum. Apakah akan seperti ini terus di Indonesia? Iya, memang yang paling utama adalah penegakan hukum begitu ya. Walaupun di satu sisi penegakan hukum juga ditentukan oleh elit politik ya. Nah, tinggal bagaimana depan bangsa ini ingin maju atau tidak ya. Kalau bangsa kita ingin maju, maka kita harus meninggalkan dikotomi politik dan hukum ya. Artinya
ada wilayah politik, ada wilayah hukum ya. Jangan sampai hukum politik, politik hukum digabung. Alhasil kita ribut terus konflik ya. Nah ini saya pikir untuk catatan bangsa kita ke depan ya, kita harus lebih berjiwa besar ya. Kalau kita kalah ya kita terima begitu. Kalau kita menang kita rangkul yang kalah begitu ya. Kalau kita salah ya kita terima hukuman dari aturan-aturan negara yang sudah ada begitu. Baik, melihat dari memori yang ada di ingatan rakyat Indonesia dan juga Sumatera Selatan, masih ada saja di memori-memori sebelumnya pemimpin daerah yang sudah terpilih, yang sudah dipilih, ada beberapa yang terkena kasus hukum. Bagaimana Bapak Andreas melihatnya? Bisakah masyarakat atau rakyat ini mempercayai para pemimpin yang mereka pilih agar tidak terkena kasus hukum di kemudian hari? Ya, memang kepercayaan publik ini sangat sulit diperoleh ya. Publik ingin pemimpin itu berintegritas ya. Berintegritas itu artinya mereka memang punya niat untuk membangun ya. Mereka punya niat untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Nah, ini yang saya pikir perlu kita garis bawahi dalam diskusi ini ya. Bagaimana pilkada serentak ini melahirkan pemimpin yang memiliki integritas ya. Artinya ya itu tadi tidak tersangkut dengan masalah hukum, kemudian kepentingan sepihak partai politik ya, kemudian kepentingan kelompok itu harus diabaikan demi kepentingan publik ya. Karena seorang pemimpin itu ya tidak hanya memimpin rakyatnya, tapi dia harus mampu melahirkan atau menciptakan kebijakan publik di daerahnya, begitu. Baik, kalau seandainya nanti selesai dari pilkada serentak ini, tentunya akan pemimpin, terlepas itu pemimpin baru ataupun pemimpin petahana yang menang nanti di pilkada, tentunya yang mereka akan hadapi di periode ke depan, satu periode ke depan ini adalah masa yang baru, era yang baru. Akan ada kemungkinan perubahan-perubahan dunia hukum dan dunia-dunia lainnya yang menyangkut pemerintahan akan lebih baik lagi atau justru akan berubah arahnya seperti peta politik yang kita tidak tahu. Iya, saya berharap demokrasi di Indonesia sejak tahun 98 kita hampir menuju tahun 2018, artinya kan sudah berlangsung sekitar hampir 20 tahun Mbak Zila ya. Nah ini menunjukkan bahwa kita semua tidak hanya elit politik ya, begitu juga masyarakat, ya, pemilik modal ya, kemudian juga media massa salah satunya juga ya, itu harus memang sama-sama ingin memiliki komitmen untuk maju ya. Kita harus mampu melakukan hal-hal yang saya pikir kepentingan publik ya kepentingan publik begitu ya. Kepentingan partai, kepentingan pribadi itu harus kita dudukkan secara arif dan bijaksana agar roda pemerintahan yang ada di dalam penyelenggaraan bangsa ini lebih baik begitu. Baik. Jika yang menang dalam 101 daerah yang ada di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak ini, jika yang menang adalah pasangan baru atau yang menjadi pemainnya bukan petahana, tentunya akan ada program-program baru yang akan dilaksanakan oleh mereka, gebrakan-gebrakan baru yang mungkin berbeda dari visi misi di pasangan sebelumnya. Namun jika petahana yang menang, akankah ada harapan atau akankah ada kemungkinan mereka akan melakukan gebrakan yang baru? Visi misi yang mereka buat, akankah ada perubahan? Ya, sekarang di dalam undang-undang pemilu ya, itu visi seorang calon kepala daerah ya, apalagi ketika dia menang itu tidak boleh keluar dari RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Artinya apa yang sudah dikerjakan oleh kepala daerah sebelumnya itu harus dilanjutkan ya, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang sudah ada ya. Tidak boleh visi kepala daerah yang lama dihilangkan sama sekali, kemudian dibuat visi yang baru, itu tidak boleh ya. Itu ada di undang-undang pemilu ya. Artinya visi itu harus sesuai dengan RPJMD yang ada di daerah tersebut. Nah, tujuannya apa? Agar pembangunan yang terjadi di daerah itu bersifat inkremental. Inkremental itu berkesinambungan, Mbak Zila, begitu. Berarti masyarakat masih bisa bernafas lega jika seandainya sekarang ini di daerahnya sedang ada dibangun, misalnya seperti di Palembang sudah dibangun LRT. Ketika datang nanti pemimpin baru, jangan takut, karena seharusnya pemimpin baru tersebut melanjutkan bangunan sedang dilanjutkan dikerjakan. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Andreas Leonardo SIP MSI selaku pengamat politik Sumsel, dan kita masih akan membahas seputar 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin. Kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0711364666 tentunya untuk membahas tema yang kita bahas hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngopi 45.
Saksikan keseruan Bedul, Mimi, Kiki, Fayel, dan Momo yang akan menghibur dan berdongeng untuk adik-adik yang ada di rumah dalam Belido setiap hari Senin jam 7 malam. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Kembali di Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin. Masih bersama dengan pengamat politik Sumsel kita, Bapak Dr. Andries Leonardo, SIP, MSI. Dan kami juga masih mengundang Anda pemirsa tentunya untuk berpartisipasi bersama kami di telepon 0711-364-666. Anda dapat bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita hari ini. Kita lanjutkan. Jika kita melihat di berbagai daerah tentu diadakan debat para calon calon pemimpin daerah sebelum dilaksanakannya pilkada serentak, dan banyak beranggapan bahwa debat itu akan sangat mempengaruhi pendapat atau pilihan dari para peserta pemilih nanti, terutama swing voters. Bagaimana Bapak melihatnya? Apakah memang betul sekarang ini calon pemimpin lebih mengejar suara para rakyat yang notabene mereka sebagai swing voters? Iya, saya pikir kalau itu terjadi adalah sebuah kemajuan ya di dalam proses demokrasi kita. Artinya untuk menentukan pilihan masyarakat tidak lagi menjadikan hal-hal yang bersifat emosional dan tradisional menjadi indikator ya. Artinya mereka sudah mulai rasional ya. Nah, tetapi Mbak Zila itu terjadi biasanya di daerah-daerah yang perkotaan begitu ya. Daerah-daerah yang sudah populasi penduduknya itu mengalami pendidikan secara formal lebih baik begitu ya. Jadi mereka memilih tidak lagi emosional dan tradisional ya dalam pemikiran pengambilan keputusannya. Bagaimana dampak atau pengaruh dari para swing voters ini dalam pilkada? Ya, memang sangat berpengaruh ya. Pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemimpin yang memiliki konsep yang jelas dalam membangun ya. Seperti kita ketahui misalnya kita ambil contoh di pemilihan kepala daerah di Jakarta ya. Itu Pak Anies Baswedan di bulan-bulan 2 bulan sebelumnya saya pikir sangat tidak seperti ini hasilnya kan, sangat rendah elektabilitasnya ya. Tapi ketika sudah mengikuti beberapa debat ya, itu mengalami kenaikan elektabilitas ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sesuai dengan wilayahnya ya, bahwa orang-orang Jakarta itu lebih rasional dalam memilih ya, tidak bisa lagi terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat sensitif misalnya ya, seperti ego pribadi begitu, tidak ya seperti itu. Apakah swing voter bisa disamakan dengan golput atau golongan putih? Swing voter adalah calon pemilih yang belum menentukan sikap ya. Nah, golput adalah pemilih yang tidak menentukan sikap ya, tapi tetap dihitung menjadi
bagian dari demokrasi begitu ya, hak mereka untuk tidak menentukan pilihan, namun mereka tidak menentukan memilih siapa di dalam pilkada tersebut ya. Apakah swing voter bisa setelah mereka mengamati para calon yang maju di pilkada serentak ini, apa ada kemungkinan di detik-detik terakhir mereka memutuskan untuk menjadi golput saja, dan sebaliknya golput bisa di detik-detik terakhir mereka menjadi baik saya akan memilih A, B atau C? Iya, memang bagi sebagian calon kepala daerah swing voter ditunggu-tunggu pada detik-detik terakhir ya. Makanya nuansa politik sebelum hari H pemilihan kepala daerah itu sangat tegang sekali ya, karena sangat menentukan sikap dari swing voter ya. Namun demikian di beberapa penelitian swing voter juga hanya sebatas sikap ya. Pilihan yang ingin ditentukan tidak ada sebenarnya, tinggal menunggu saja begitu kan. Baik, lebih baik mana? Menjadi swing voter atau golput? Saya pikir lebih baik menjadi swing voter ya, artinya menentukan pilihan di detik-detik terakhir, melihat kondisi realitas ya yang terjadi dalam perkembangan politik ya. Apakah golput bisa mengancam dunia politik kita, mengancam masa depan masyarakat yang dilaksanakan pilkada serentak itu? Iya, dalam demokrasi golput tidak dilarang, tapi tidak baik untuk kemajuan demokrasi kita ya. Golput itu dengan sengaja tidak memilih, artinya tidak melakukan penentuan siapa yang akan dipilih ya. Namun ini saya pikir tidak baik untuk sikap seorang warga negara begitu. Jika Pak Andreas melihat apa yang biasanya menjadi faktor seseorang memilih menjadi golput? Ya, pertama sekali Mbak Zila, calon kepala daerah yang disajikan dalam penyelenggaraan pemilu tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Yang kedua, barangkali ada sebagian ekspektasi yang diharapkan itu tidak relevan karena sistem rekrutmen calon kepala daerah hari ini kan sangat tergantung oleh partai politik ya. Gitu kan. Jadi saya melihat ada juga sebagian orang yang merasa apatis ya, karena memang sulit menjadi kepala daerah hari ini ya kalau tidak ada sentuhan baik secara organisasi maupun secara formal terhadap partai politik ya. Tanpa partai politik kita tidak bisa menyalonkan diri begitu kan. Nah, jadi mungkin kawan-kawan kita yang golput ya mungkin ada ke arah sana begitu ya. Baik, saya akan mengundang terlebih dahulu sekali lagi untuk pemirsa di rumah, untuk Anda jika ingin berpartisipasi bersama kami boleh langsung angkat telepon Anda dan telepon di 0711346666 karena kita masih membahas seputar 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin. Jadi Anda bisa bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita hari ini kepada saya dan juga Bapak Dr. Andreas Leonardo SIP MSI selaku pengamat politik Sumsel. Kita lanjutkan. Bapak Andreas, ya. Jika di pilkada-pilkada sebelumnya banyak orang berpendapat, terutama sebelum era Presiden Bapak Joko Widodo, di era sebelum-sebelumnya orang berpendapat jika saya tidak memilih, jika saya menjadi golput, ada kemungkinan suara saya akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah saat ini masih bisa kita takutkan akan adanya hak pilih golput yang dipermainkan atau dimanfaatkan? Ya, tentunya ini semua tergantung kepada penyelenggara pemilu ya. Penyelenggara pemilu ini secara formil kan ada dua ya, yaitu KPU dan Panwaslu ya. Mungkin kita harus menggarisbawahi adalah kinerja KPU dan Panwaslu ya. Jadi saya pikir saat ini mungkin hal yang sangat menentukan adalah bagaimana kinerja dari KPU dan Panwaslu ya. Tapi Mbak Zila, dalam pengamatan saya pembenahan yang sudah dilakukan oleh KPU dan Panwaslu cukup baik ya. Misalnya hari ini kita menyoblos itu menggunakan KTP elektronik ya. Ini ke depan kan grand strategi pemerintah agar memang satu warga itu memiliki satu KTP begitu kan. Nah, ini salah satu terobosan begitu kan. Hanya saja memang namanya kebijakan publik yang baru, saya pikir banyak hal-hal yang kurang yang harus dibenahi ke depan ya. Baik, menanggapi tadi KTP elektronik, bagaimana Pak Andreas menanggapi masalah isu KTP ganda dalam pilkada serentak ini? Ya, namanya isu Mbak Zila nggak usah ditanggapi ya. Yang penting kita terus bekerja ya. Penyelenggara pemilu harus bekerja ya. Indonesia harus bangkit dengan menggunakan inovasi-inovasi kebijakan publik ya. Salah satu inovasi kebijakan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengformalkan KTP sebagai salah satu
tanda dalam memilih ya untuk pesta demokrasi ke depan ya. Kita masih banyak akan menyelenggarakan pesta demokrasi ya, apalagi yang serentak 2017 hari ini, 2022, 2027 dan seterusnya itu akan terjadi pilkada serentak se-Indonesia ya. Di mana nanti insya Allah kalau nggak salah tahun 2000 berapa itu ada menjadi titik temunya ya, seluruh Indonesia serentak ya begitu. Baik, jika melihat jika tadi dikatakan yang namanya isu, kita juga tidak usah menanggapinya. Tapi apakah ada strategi-strategi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para penyelenggara pemilihan umum ini supaya tidak tertipu lah dari KTP dari para pemilih yang memainkan diri mereka sendiri dalam memilih para pemimpin? Ya, seharusnya kita undang orang KPU ini ya, biar bisa menjelaskan begitu ya. Tetapi Mbak Zila yakinlah bahwa kita semua akan tahu mana yang palsu dan mana yang asli ya. Sudah ada alat ya. Saya pikir untuk daerah-daerah khusus begitu sudah memiliki alat deteksi untuk menentukan apakah KTP itu palsu atau tidak begitu. Baik. Selaku pengamat politik Sumsel, nanti saya juga akan menanyakan ini bagaimana harapannya untuk para pemimpin yang nantinya ini akan memenangkan pilkada serentak di 2017 ini. Tapi dijawab nanti ya Pak ya. Dan pemirsa di rumah, kami juga menantikan Anda tentunya untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 0711364666. Tentunya kita masih membahas seputar 101 daerah di Indonesia yang memilih pemimpin. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngopi 45. Saksikan keseruan Bedul, Mimi, Kiki, Fayel, dan Momo yang akan menghibur dan berdongeng untuk adik-adik yang ada di rumah dalam Belido setiap hari Senin jam 7 malam. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kembali di Ngopi 45, kita masih membahas seputar 101 daerah di Indonesia yang memilih pemimpin. Dan tentunya Anda dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711364666 dan Anda dapat bertanya ataupun berkomentar kepada Bapak Dr. Andreas Leonardo SIP MSI selaku pengamat politik Sumsel. Kita lanjutkan, Pak Andreas. Ya. Harapan dari Bapak Andreas selaku pengamat politik terhadap pemimpin yang nanti akan terpilih supaya bisa lebih menjaga kepercayaan warga, kepercayaan rakyatnya seperti apa? Ya, pertama kepala daerah yang terpilih hasil dari 101 pilkada serentak di Indonesia hari ini itu harus mewujudkan visi misi yang sudah dijanjikan ya. Artinya apa? Semua program-program harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Tadi sudah saya katakan harus mengacu kepada RPJMD daerah masing-masing ya.
Kedua, pemimpin yang lahir hari ini harus memiliki jiwa keadilan ya. Artinya setiap daerah atau wilayah yang ada di dalam daerahnya, katakanlah misalnya ada basis-basis massa yang tidak mendukung yang menang ini, jangan sampai pembangunan justru dihilangkan begitu ya. Semua harus dibangun ya. Bagaimana kita ketahui mungkin ada beberapa kasus di Indonesia ya, ketika pilkada beberapa kecamatan misalnya tidak memilih yang bersangkutan ya, kemudian pembangunan jalan misalnya dihentikan ya, tidak dibangun, itu saya pikir tidak berkeadilan ya. Nah, ke depan pemimpin yang hadir dari pilkada serentak ini harus bisa membangun semua komponen yang ada ya, baik itu dari sisi sosial, budaya ya, infrastruktur ya, kemudian kehidupan ekonomi yang saya pikir sangat dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Tidak pandang bulu untuk rakyat yang ia pimpin atau daerah-daerah yang ia pimpin, Pak ya. Baiklah, sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu penelpon kita, yaitu Bapak Rafido di Indralaya. Saya akan sebentar ya, Pak ya. Selamat malam, Bapak Rafido. Halo, Pak Rafido. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Bapak untuk berkomentar atau bertanya. Saya mau berkomentar kepada Bapak Andreas. Tadi ada kata-kata dari Bapak melihat contoh pemimpin-pemimpin muda. Berarti secara tidak langsung kami mahasiswa itu merupakan calon pemimpin muda. Bisa tidak Bapak memberikan saran atau kata-kata supaya kami lebih termotivasi, Pak, selaku calon pemimpin muda? Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Selamat malam, salam untuk keluarga. Ini mahasiswa yang menelpon, Pak. Bagaimana? Dia mungkin bertanya, saya ini juga punya cita-cita untuk menjadi pemimpin, tapi melihat saat ini terkadang yang diusung oleh partai-partai adalah orang-orang yang tidak lagi muda notabene. Apakah ada kesempatan? Apakah ada strategi yang bisa dilakukan? Iya, mahasiswa adalah pemimpin ya. Mahasiswa adalah calon generasi penerus bangsa ya. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa ya. Saya pikir kesempatan itu sangat terbuka lebar ya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin muda harus membekali dirinya dengan pengalaman-pengalaman organisasi ya. Pemimpin muda harus membekali dirinya dengan pendidikan ya. Sekolah yang tinggi-tinggi ya, sampai S2, S3 ya, kemudian memiliki pengalaman organisasi ya. Kemudian setelah selesai dari kuliah misalnya aktif di partai politik ya. Saya pikir insya Allah keinginan apa yang diinginkan itu bisa capai begitu. Baik. Aktif dalam berjasama dalam membangun daerah tentunya bisa dimulai dari sekarang. Saat ini jika statusnya masih mahasiswa bisa mulai membantu menjadi relawan ya, Pak ya. Relawan, cari pengalaman ya. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu juga bisa begitu, jadi pemantau ya. Iya, betul. Kemudian aktif juga di organisasi-organisasi ekstra di kampus ya. Akhirnya nanti bisa dikenal rakyat, dikenal masyarakat. Jika nanti mencalonkan diri, ada kemungkinan bisa diangkat untuk menjadi calon. Ya. Tapi kalau begitu, sekarang ini setelah tadi dijawab bagaimana harapan Bapak untuk para calon pemimpin atau pemimpin nanti yang akan terpilih, sekarang ini apa yang harus dilakukan warga jika seandainya pemimpin yang terpilih ini berlaku tidak adil dalam masa pimpinannya? Ya minimal kalau pemimpin tersebut ingin mencalonkan diri kembali ya di periode yang akan datang sebagai incumbent atau incumbent ya, tidak akan dipilih oleh masyarakat ya. Masyarakat hari ini sudah cerdas ya. Terkadang hal-hal yang dipikir oleh elit politik masih bisa dikerjakan oleh masyarakat, ternyata tidak ya. Seperti contoh misalnya ada di beberapa daerah mungkin ada yang memiliki jargon ya, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Nah, itu bisa kita pahami bahwa masyarakat tidak lagi dikelabui dengan hal-hal yang saya pikir ya katakanlah tanda kutip pembodohan ya. Artinya pendidikan politik masyarakat Indonesia hari ini sudah saya katakan sejak tahun 98 sampai 2018 besok mengalami perubahan yang cukup baik begitu. Apakah warga masih bisa berkesempatan atau mempunyai hak untuk membuktikan rasa ketidakadilan yang mereka rasakan di masa pemimpinan terpilih? Masyarakat bisa memantau ya, setiap saat masyarakat bisa memantau ya, apalagi hari ini pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah itu sangat jelas sistemnya ya, ada pengaduan ya, apalagi hari ini kita juga melihat ya Pak Jokowi sudah menginstruksikan tidak ada pungli dalam setiap layanan ya. Saya pikir ini atau di situ peran masyarakat dalam mengawal kinerja pemimpin baru
hasil pilkada serentak kita hari ini. Baik, seandainya masih adakah asumsi di pikiran saya ini ya, juga mungkin kan di pikiran Pak Andreas, jika seorang sudah terpilih menjadi pemimpin dan nantinya melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, dan masyarakat mencoba untuk membuktikan ketidakadilan tersebut, apakah memang sulit untuk membuktikan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin yang notabene pemimpin itu sudah memiliki banyak dukungan di bawahnya? Ya, tinggal pengaduannya ya. Misalnya pengaduan dalam bentuk infrastruktur ya. Misalnya selama ini desa yang bersangkutan dari warga itu tidak mengalami pembangunan dalam hal jalan, misalnya infrastruktur ya. Saya pikir ada mekanismenya Mbak Zila ya. Misalnya melaporkannya ke partai politik ya, atau ke anggota dewan yang sudah dipilih oleh mereka sebelumnya ya. Nah, nanti anggota dewan ini bisa berkoordinasi dengan kepala daerah yang terpilih ini ya, untuk melakukan perbaikan infrastruktur ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain seperti misalnya masalah pengangguran ya, itu saya pikir nanti bisa dikerjakan semua dengan katakanlah mekanisme kerjasama ya antara DPRD dan pemerintah daerah begitu. Baik, untuk memilih pemimpin sendiri dari Pak Andreas selaku pengamat politik, pemimpin seperti apa yang sebenarnya diharapkan oleh Indonesia, terutama yang memimpin daerah-daerah seperti kabupaten dan kota? Ya, hari ini kita butuh pemimpin yang inovatif ya. Inovatif itu ada dua hal ya, inovatif dalam hal kebijakan publik, yang kedua inovatif dalam hal pelayanan publik ya. Hari ini kepala daerah harus melihat atau meninjau seluruh peraturan-peraturan daerah yang ada ya, yang tidak berjalan dengan baik, itu baiknya harus dievaluasi begitu ya. Kemudian kepala daerah harus cerdas, memiliki inovasi-inovasi dalam hal sistem pelayanan publik ya. Mereka harus mampu menjamin bahwa pelayanan publik itu tercapai kepada warga negara ya dengan baik ya, dengan sifat efektivitas dan efisiensi yang ada di dalam birokrasi. Baiklah, semoga saja pilkada ini menjadi pilkada betul-betul diharapkan bagi masyarakat yang memilihnya, supaya bisa daerah yang dipimpinnya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Andreas atas waktunya, sukses selalu dan tetap semangat dalam mengamati politik terutama di Sumatera Selatan ya. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andreas Leonardo SIP MSI selaku pengamat politik Sumsel. Semoga saja dengan terlaksananya Pilkada Serentak 2017 di Indonesia dengan 101 daerah di Indonesia memilih pemimpin, semoga saja kita bisa memiliki Indonesia pada khususnya bisa memiliki pemimpin-pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyat, melayani untuk rakyat, dan semoga saja rakyat bisa menyaksikan realisasi dari janji para kepala daerah terpilih tersebut. Dan akhirnya saya dan juga Pak Andreas Leonardo tentunya mengucapkan selamat bagi siapapun yang terpilih, Pak ya. Tentu saja prinsip kita ini adalah good governance, Pak ya, yang tidak menyeleweng dari peraturan yang ada, yang harus ditegakkan seadil-adilnya. Untuk itu, marilah bersama-sama kita akan mewujudkan Sumatera Selatan dan Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Akhir kata, saya Adliana Zila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.